Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Di video kali ini kita akan membahas nama keris-keris sakti di Indonesia. Keris sakti mandraguna rupanya telah digunakan oleh sejumlah pendekar dan para raja zaman dulu sebagai senjata yang cukup mematikan. Senjata khas masyarakat Jawa itu berfungsi sebagai alat pertahanan diri. Tak cuma itu, keris juga dipercaya sebagai simbol untuk meningkatkan pamor para pemimpin kerajaan. Menariknya, alat pusaka tersebut acap kali dikaitkan dengan hal-hal magis dan mitos kepercayaan tertentu. Sebagian orang percaya kalau sejumlah keris memiliki kekuatan magis sehingga tidak boleh digunakan sembarangan. Bahkan, pada zaman dulu pembuat keris atau biasa disebut empu memasukkan kekuatan gaib di dalamnya. Lantas, apa saja keris-keris sakti di Indonesia? Simak di video ini. Inilah keris sakti yang ada di Indonesia. 1. Keris Kiai Setan Kober. Keris Kiai Setan Kober adalah nama keris milik Adipati Jipang, Arya Penangsang. Pusaka yang satu ini digunakan ketika dia perang dengan Sutawijaya. Keris tersebut konon memiliki kekuatan magis yang tidak tertandingi. Hanya Pangeran Arya Penangsang, keris ini juga pernah jatuh ke tangan tokoh-tokoh lain. Konon, keris ini akan membawa petaka kepada pemiliknya. 2. Keris Kiai Condong Campur. Keris sakti Condong Campur dimiliki oleh Kerajaan Majapahit. Pusaka ini dikenal dengan nama Kanjeng Kiai Condong Campur. Menurut mitos, pembuatan keris ini dilakukan oleh ratusan MPU dari bahan yang berasal dari berbagai tempat. Tak hanya itu, keris mandraguna ini konon sangat ampuh dan memiliki watak jahat. Akibatnya, peperangan antar keris mandraguna tak terhindarkan, salah satunya dengan keris Kiai Sangkelat. Tiga. Keris Tamingsari. Keris sakti Tamingsari adalah pusaka milik Tamingsari. Tamingsari adalah pendekar atau hulu balang kerajaan Majapahit, namun, kepemilikan keris ini berpindah ke tangan Hang Tuah usai dia membunuh Tamingsari. Konon, Tamingsari adalah pendekar yang sangat kebal dan kuat karena bantuan kekuatan magis pada keris tersebut. Maka tak heran kalau keris Tamingsari membuat pemiliknya jadi tangguh dan kebal senjata. Kabarnya, keris Tamingsari berada di Istana Iskandaria. 4. Keris Mempeu Gandring. Keris paling sakti di Pulau Jawa. Keris paling sakti di Pulau Jawa adalah keris Mempeu Gandring. Pusaka yang satu ini berasal dari Kerajaan Singasari, milik Ken Arok. Ken Aron memerintahkan Mempeu Gandring untuk membuat keris sakti mandraguna tersebut. Tragisnya, Ken Arok malah membunuh Mempeu Gandring karena tidak sabar menunggu hasilnya. Sebelum tewas, Mempeu Gandring memberi kutukan pada keris tersebut. Kutukan keris Mempeu Gandring adalah menelan korban nyawa dari 7 turunan Ken Arok. Terbukti, 7 orang yang menjadi korban dari keris Mempeu Gandring yaitu sang pembuat keris, Kebo Ijo, Tunggul Ametung, Anusapati, Ki Pengalasan, Toh Jaya, hingga Ken Arok. 5. Keris Nogososro. Keris Nogososro adalah keris pada masa kerajaan Majapahit. Pembuat keris ini adalah Mempeu Kinom dan konon sangat mandraguna. Kabarnya, keris ini mempunyai kekuatan magis yang tak tertandingi. Menurut mitos, keris ini pernah dimiliki oleh Presiden Soekarno. Namun, tak jelas di mana keberadaan keris tersebut sekarang. 6. Keris Kiai Carubuk. Keris sakti. Keris ini milik Sunan Kalijaga dan dibuat oleh Mpu Supamandagri selaku sahabatnya. Mpu Supamandagri adalah salah satu pembuat keris ternama di zaman kerajaan Majapahit. Konon, keris Elok 17 ini sangat sakti sehingga tak sembarangan orang bisa memilikinya. Kabarnya, keris tersebut masih ada dan salah satu peninggalan Sunan Kalijaga. 7. Keris Kiai Sangkelat. Keris Kiai Sangkelat dipercaya sebagai keris sakti yang mampu mengusir wabah di kerajaan Majapahit. Keris mandraguna ini dibuat oleh Mpu Supamandagri.
Pusaka ini konon memiliki kekuatan gaib sehingga menarik perhatian para pejabat dan penguasa, salah satunya Adipati Blambangan. 8. Keris Naga Sasra dan Sabuk Inten. Dibuat oleh Empu Kinom, keris ini merupakan senjata dari raja di kerajaan Majapahit. Yang paling mencolok dari keris ini adalah liuk yang mencapai 13. Keris ini bilahnya diberi kinatah emas, dan pembuatan kinatah emas semacam ini telah dirancang oleh sang empu sejak awal pembuatan. Itulah nama-nama kering sakti di Indonesia. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.